Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua malam hari ini, saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan-pertandingan di Liga 1. Yang pertama tentunya review dari pertandingan antara Persija Jakarta versus Barito Putra, yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor tipis 2-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persija Jakarta berada di peringkat nomor 2, dan selisih poin mereka dengan PSM Makassar yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1 adalah 3 poin, dan selisih poin Persija dengan Persib Bandung yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3 adalah 1 poin. Seperti yang kita pahami teman-teman, bahwa permainan dari Persija Jakarta telah berubah total musim ini. Jadi para pemain mereka tidak saja mengandalkan crossing-crossing dari sektor sayap, tapi juga mengandalkan ball possession dan juga mengandalkan umpan terobosan untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Dan sebetulnya dari segi membangun serangan, para pemain Persija Jakarta ini bisa membangun serangan secara baik. Tapi kesulitan mereka adalah untuk bisa melakukan konversi dari peluang-peluang yang mereka ciptakan. Jadi bagi sebuah tim teman-teman, yang penting bukan saja dalam urusan membangun sebuah serangan, tapi yang lebih penting lagi adalah untuk create chances dan finish the chances. Jadi menciptakan peluang dan juga menyelesaikan peluang tersebut. Nah, kalau yang saya perhatikan dari pertandingan-pertandingan Persija Jakarta, dalam urusan membangun serangan mereka bagus banget. Umpan-umpan kombinasi di antara para pemain mereka tuh mencair banget sehingga mereka bisa membuka pertahanan dari tim lawan. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan peluang, sering banget para pemain mereka itu tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Seperti juga yang terjadi di pertandingan tadi sore, betul kan teman-teman? Kalau dari segi peluang yang saya hitung, para pemain Persija itu bisa menciptakan total ya, secara keseluruhan 10 peluang ke arah gawang dari Barito Putra. Tapi mereka cuma bisa mencetak 2 gol. Ya karena peluang emasnya itu tidak banyak. Mungkin 4 atau 5. Dan mereka harus menunggu sampai masa injury time. Ya memang sih, sisi positifnya bahwa para pemain Persija Jakarta itu tidak kelelahan. Semangat juang mereka luar biasa sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Tapi hal seperti ini kan belum tentu terulang lagi nanti di pertandingan selanjutnya. Jadi sangat penting bagi para pemain Persija Jakarta untuk bisa finish the chances, menyelesaikan peluang yang mereka dapat. Seberapa banyak peluang tersebut? Ya kebetulan kali ini kan mereka bermain di kandang mereka sendiri sebagai tuan rumah, dan mereka mendominasi jalannya pertandingan. Tapi kalau nanti lawan tim yang lebih kuat, ketika mereka tidak bisa mendapatkan banyak peluang, nah mereka harus bisa melakukan finishing. Sebaliknya Barito Putra yang memang kita tahu sekarang dilatih oleh Rahmat Darmawan juga berani bermain terbuka. Jadi mereka tentu akan memberikan kesulitan bagi para pemain Persija Jakarta di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Seandainya situasi dan kondisi seperti tadi sore itu terjadi musim lalu, saya gak yakin Persija Jakarta bisa meraih kemenangan. Bisa juga pertandingan berakhir untuk kemenangan Barito Putra atau ya maybe hasil imbang. Tapi lihatlah semangat juang dari para pemain Persija, lihat mental mereka kuat banget. Cuma seharusnya Persija gak perlu nunggu sampai masa injury time jika para pemain mereka bisa finish begitu banyak peluang. Witan mendapatkan peluang, Aji Kusuma mendapatkan peluang, Riko mendapatkan peluang, Firza Andika mendapatkan peluang, Rio Fahmi mendapatkan peluang. Banyak sekali peluang teman-teman. Tapi ya kalau gak bisa finishing ya percuma juga. Sebegitu banyak peluang hanya akan menjadi bagian dari catatan statistik. Itu saja. Seperti yang tadi saya katakan, total ada 10 peluang dari Persija Jakarta. Dan bagusnya bisa mencetak 2 gol. Coba seri. Kan kerugian yang besar bagi Persija Jakarta, meskipun seperti yang kita sama-sama ketahui, target dari Persija Jakarta bukan untuk menjadi juara. Tapi jika ada peluang untuk menjadi juara, kenapa gak dikejar peluang tersebut? Betul kan teman-teman? So dari jalannya pertandingan memang Barito Putra hanya mengandalkan counter attack, dan mereka menunggu nih apakah akan ada pemain dari Persija Jakarta yang salah passing atau juga salah kontrol bola yang bisa mereka manfaatkan. Dan meskipun Persija yang lebih banyak menekan, mereka yang lebih banyak menguasai bola, dan mereka yang juga bisa lebih banyak menciptakan peluang, ternyata Barito Putra yang bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini, ketika Hanif itu memberikan umpan yang menyiksa bagi Abimanyu sehingga dia tidak bisa menerima umpan tersebut. Diambil oleh Mike Ott. Nah ketika Mike Ott itu dapat bola, terlihat ada beberapa pemain dari Persija itu yang tidak siap.
Reski Fandi dan juga Maman Abdurrahman yang terlambat mengcover area yang terbuka di sebelah kiri. Jadi ketika Mike Ott memberikan bola, Gustavo itu sudah melakukan pergerakan tanpa bola dan dia berada dalam free position untuk mencetak gol. Tapi kan golnya di babak pertama, artinya masih ada peluang lah bagi para pemain Persija Jakarta untuk comeback. Dan mereka memang bermain all out setelah itu. Tapi saya melihat bahwa peran dari Witan ini belum nyetel ya dengan rekan-rekan yang lain ya teman-teman. Dia sebetulnya tuh di babak kedua juga sudah mendapatkan peluang emas tuh untuk mencetak gol. Sayang tendangannya melenceng. Di babak pertama juga beberapa kali dia kontrol bola, umpan-umpannya itu nggak akurat. Tapi ya bagusnya kan Persija punya Syahrin Abimanyu ya, pemain kreatif di tengah. Nah jadi ini saya melihat para pemain Persija Jakarta ketika sudah mulai sulit ya untuk mencetak gol, mereka memilih memberikan umpan secara cepat ke dalam kotak penalti. Pertahanan dari Barito ketika mereka menguasai bola sedikit di luar kotak penalti dari Barito Putra. Ketika itu Syahrin Abimanyu mendapatkan bola, dia langsung lob bola itu ke dalam kotak penalti, betul kan? Dan sebetulnya hampir diterima oleh Aji Kusuma, tapi lebih dekat ke penjaga gawang Barito, Benny, yang ditepis, tapi di sana ada Rico. Sebelumnya juga Rico hampir mencetak gol ketika ada clearance dari Renan itu ya dengan kepalanya. Satu sama, bukan berarti Barito ini akan diam. Mereka juga coba untuk keluar menyerang, untuk memaksa para pemain Persija juga fokus dalam bertahan. Dan hampir saja mereka mencetak gol dari Mike Ott. Tapi ya mereka gak bisa menciptakan banyak peluang juga, karena sebetulnya pressing dari para pemain Persija Jakarta di tengah itu sudah bagus. Tinggal bagaimana mereka menjaga tidak melakukan kesalahan. Dan di babak kedua itu memang saya menunggu kapan nih Witan akan ditarik keluar. Dan akhirnya dia ditarik keluar kan, karena dia gak nyetel sama sekali. Itu seharusnya dia sudah mencetak gol itu di babak kedua ketika baru mulai. Sudah mendapatkan peluang emas. But by the way, Persija menggempur terus dan akhirnya Kremenchik masuk kan. Kremenchik memang gak fit juga ya. Jadi Persija ini dengan banyak pemain yang absen mainnya bagus juga loh ternyata. Ya inilah efek dari pelatih kelas dunia kan, Thomas Doll. Dan Hanif Syabandi juga ya terkena tiang ya, sundulannya ya. Saya kira itu udah gol loh, ternyata kena tiang. Firza juga hampir mencetak gol. Tapi sebaliknya nih ketika Rizky Poro masuk, saya melihat permainan dari Barito ngeri-ngeri sedap juga, hampir loh dia mencetak gol itu. Andri Tani itu sudah mati langka. Ya tapi juga para pemain Barito jatuh, sedikit-sedikit terbentur. Lama banget bangkitnya, kenapa sih harus begini? Makanya saya bingung juga, maka itu gak salah juga ketika Thomas Doll mengatakan hal-hal seperti ini gak boleh terjadi di sepak bola Indonesia. Harus ada perubahan. Jadi ketika para pemain Barito itu sepertinya mengulur-ulur waktu, ya tentu injury time-nya akan semakin panjang. Jadi gak salah juga wasit memberikan injury time sampai 7 atau 8 menit, gak salah. Ya tapi begitulah sekarang kan, itu sudah menjadi bagian dari taktik juga sekarang di sepak bola. Tapi saya sepakat dengan Thomas Doll, hal-hal seperti ini sudah harus stop di sepak bola Indonesia. Dan saya kira tuh Persija mendapatkan penalti kan, ketika ada handball ya. Saya gak jelas juga tuh, apakah handball itu dari Bagas Kava atau pemain lainnya tuh. Kalau saya ngelihatnya sih itu handball, tapi mungkin wasit lihatnya beda ya. Tapi para pemain Persija gak nyerah, dan akhirnya ketika itu umpan masuk dari Rio Fahmi, mirip seperti Syahrin Abimanyu langsung memberikan umpan ke dalam kotak penalti, Hansa Muyama bisa melakukan heading yang powerful, mantan pemain dari Barito Putra, untuk mengubah skor menjadi kemenangan bagi Persija Jakarta dengan skor 2-1. Ini kemenangan yang berharga, teman-teman, karena kita tahu sebelumnya Persija kalah lawan Bayangkara FC, dan tentu ini tetap mempertahankan peluang mereka untuk menjadi juara. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan besar di Liga 1. Yang pertama antara Persib Bandung versus Arema FC, yang merupakan pertandingan yang wajib dimenangkan Persib Bandung jika mereka ingin memelihara peluang mereka untuk menjadi juara. Nah untuk pertandingan ini nih teman-teman, yang saya baca beritanya, Deddy Kusnandar yang akan absen ya, sisanya pemain lain sudah siap tempur. Nah lawan Arema FC, jangan juga para pemain Persib Bandung menganggap remeh Arema FC. Karena Arema FC juga sekarang tampaknya ingin bangkit dengan pelatih baru mereka, Iputu Gede, yang juga sudah melakukan serangkaian perubahan dari segi permainan dan juga dari starting lineup. Seperti Gian Zola dan juga Evan Dimas yang dimainkan secara bersamaan. Kemudian ada Abel Kamara, ada Dedik Setiawan juga yang dimainkan secara bersamaan. Jadi tampaknya dia ingin Arema FC ini bermain lebih terbuka lagi. Memang di pertandingan sebelumnya mereka hanya menang 1-0 lawan Barito Putra, tapi permainan mereka bagus sekali teman-teman. Saya melihat umpan-umpan pendeknya mencair banget. Dan dari Persib Bandung ya kesulitan mereka adalah ketika tim lawan itu bermain dengan cara parkir bis, parkir tank, parkir apalah, semuanya diparkir lah, parkir pesawat atau sewa gunung. Itulah kesulitan bagi para pemain Persib. Seperti terjadi di pertandingan lawan Persikabo kan, hampir kalah, mereka bisa draw. Lawan PSM Makassar, sulit banget untuk bisa menciptakan peluang, sulit banget untuk memberikan passing. Mungkin juga nanti Arema FC akan memakai taktik yang serupa seperti
yang dilakukan PSM Makassar atau juga Persikabo. Dan kemudian main counter, dan Arema FC punya pemain-pemain yang cepat. Dan satu hal yang menarik perubahan yang dilakukan oleh Iputu Gede adalah mencadangkan Adilson Maringa dan memainkan Teguh Amiruddin. Ya, dia cukup berani juga, artinya dia ingin membuat sebuah perubahan. Sudah dari segi permainan, dari segi starting lineup. Jadi sepertinya para pemain Arema FC akan bermain dengan semangat tempur di pertandingan besok sore, teman-teman. Nah, kuncinya bagi para pemain Persib adalah mereka harus pintar memainkan umpan-umpan terobosan. Karena kalau ada tim yang bermain bertahan, umpan terobosan itu sangat penting diimbangi dengan pergerakan tanpa bola dari para pemain Persib. Ketika ada pergerakan tanpa bola dari para pemain Persib, mereka harus mencari ruang terbuka dari sektor sayap. Jadi masuknya cutting inside itu loh, teman-teman. Jadi harus cutting inside. Jadi through pass itu jangan diberikan secara lurus kemudian pemain berlari, itu pasti diblok. Jadi harus melakukan pergerakan cutting inside, jadi menusuk ke dalam. Jadi through pass-nya diberikan membelah pertahanan dari tim lawan. Jika itu bisa dilakukan oleh para pemain Persib, feeling saya David da Silva bisa kembali mencetak gol di pertandingan besok sore. Ya, kalau dari segi peluang memang Persib punya peluang untuk meraih kemenangan. Tapi ya mereka juga harus fokus ketika mereka menyelesaikan sebuah serangan. Mereka harus cepat recover dan juga jangan terlalu mundur. Dan PSM Makassar tuh terlalu mundur mereka. Jadi lini tengah itu terbuka. Jika Persib Bandung bisa meraih kemenangan, nah mereka akan tetap memelihara peluang mereka untuk menjadi juara. Dan jangan lupa mereka masih punya satu pertandingan kan di tangan mereka. Dan pertandingan kedua yang ingin saya preview adalah pertandingan besar nih, antara Persebaya Surabaya versus PSM Makassar. Ini juga pertandingan yang penting bagi PSM Makassar, sementara mereka leading nih di peringkat nomor 1. Tapi lawan Persebaya Surabaya bukan perkara yang gampang bagi mereka. Oke lah, Persebaya Surabaya baru kalah lawan Bali United kan, karena saya melihat bahwa para pemain mereka tidak bisa membaca transisi positif yang berkali-kali dibangun oleh para pemain Bali United, dan mereka sering terlambat untuk turun ke posisi mereka yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Bali United. Karena jika teman-teman perhatikan gol-gol dari para pemain Bali United, terlepas dari 1 gol yang mereka cetak dari free kick dari Eber Besa, 3 gol lainnya memanfaatkan ruang yang terbuka di lini tengah Persebaya Surabaya. Seperti itu gol bunuh diri dari Rizky Ridho. Bagaimana kok Eber Besa gak dikawal sih bisa memberikan umpan seperti itu? Ya, Rizky Ridho juga gak salah, dia ingin intercept. Karena di sebelah kiri dia ada Privat Barga. Nah, jadi yang harus dicegah itu adalah suplai bola dari tengah. Itu yang harus dilakukan oleh para pemain Persebaya. Mereka harus ngepres. Ya, mungkin karena sebelumnya mereka tidak terkalahkan ya 9 pertandingan, maka mereka berani bermain terbuka. Oke, bermain terbuka, tapi jangan lupa area tengah itu adalah area yang perlu dimenangkan, yang perlu ditutup, perlu dirapatkan. Nah, ketika para pemain Bali United bisa memanfaatkan ruang terbuka di lini tengah, itu juga seperti yang akan dilakukan oleh para pemain PSM Makassar. Jadi jika teman-teman nonton pertandingan Bali versus Persebaya, nah teman-teman lihat deh gol ke-3 dan gol ke-4 dari Bali United. Ketika mendapatkan bola di tengah, gak ada pemain yang pressing para pemain Bali United, sehingga mereka cepat bisa membangun serangan ke area pertahanan dari Persebaya Surabaya. Nah, caranya untuk bisa menumbangkan PSM Makassar adalah memancing para pemain mereka untuk keluar, seperti yang dilakukan oleh para pemain Persija. Terus main cepat. Cepat itu bukan saja umpan terobosan, tapi pergerakan individu yang cepat kemudian mengalihkan perhatian para pemain lain dengan melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi jika ada satu pemain yang melakukan pergerakan individu, pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola, baru umpan bisa diberikan ke free space. Karena kemungkinan besar pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola itu bisa mendapatkan ruang terbuka. Sedangkan dari PSM Makassar, mereka perlu memanfaatkan setiap ruang yang bisa mereka dapat di sektor sayap. Karena itulah kekuatan dari PSM Makassar, menyerang dari sektor sayap, kemudian switching play ke tengah atau juga ke sektor sayap lainnya. Tapi ya kita tahu bahwa PSM Makassar musim ini tangguh banget. Mereka baru kalah 2 kali loh. Sulit banget mengalahkan tim ini. Jadi tim ini adalah satu-satunya tim yang bermain dengan high tempo, high intensity, fast passing, gak gampang mengalahkan mereka. Ya, kita lihat saja nanti teman-teman 2 pertandingan ini yang saya yakin akan berjalan seru, dan saya sarankan kepada teman-teman dan saya menghimbau tentunya kepada kalian yang merupakan supporter dari masing-masing tim, ya supportlah masing-masing tim kalian dengan cara-cara yang positif dan tetap juga menyebarkan aura yang positif teman-teman, karena tentu kita semua ingin terhibur dengan permainan sepak bola, dan tentu kita juga ingin melihat persaingan yang sengit seperti ini di Liga 1 sampai musim ini berakhir, ya kan teman-teman. So, let's enjoy the game. 2 pertandingan besar nih teman-teman selanjutnya, Persib lawan Arema FC dan juga Persebaya Surabaya lawan PSM Makassar. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.